Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, di channel Adif Muhammad. Sekarang kita lagi ada di garasinya Sari Harum ya. Gimana perkembangan dari OH3 sekarang? Kita coba lihat ya. Di sini suasananya hari Selasa ya sekarang ya. Hari Selasa, kondisi unit nggak penuh, tapi masih ada yang di garasi. Karena hari biasa ya, dan masih musim corona kayak gini, susah cari orderannya. Cuman alhamdulillah udah ada banyak yang berangkat juga, jadi nggak terlihat penuh banget. Ini kalau yang ini sama yang ini nggak jalan ya. Oke, sudah ada Fajar. Tadi dari rumah naik motor, dan ini perkembangan dari OH3. Untuk tampak luarnya sama aja. Tuh, depannya masih sama aja. Pinggirnya juga udah beres. Nah, ini bondunya. Bondunya sama kayak yang Voyager ya. Bondu Voyager yang terbaru. Nanti ini tinggal dicat lagi. Ini udah dipernis, nanti tinggal dibersih-bersihin karena ini kotor, debu dan lain-lain. Ini ban yang nggak akan dipakai untuk ngeganjel saja. Nanti ban yang dipakai belum dipasangin, baru yang depan doang. Dan kita coba ke belakang ya. Daerah belakangnya, nah belum. Ini belum dipernis karena orang catnya belum datang. Jadi nantilah, insya Allah sebentar lagi, antara hari ini atau enggak besok, kayaknya besok deh. Oke, ini masih revisi logo belakang, dan ini juga belakang belum beres garisnya ya. Tapi ini udah dicat putih, jadi tinggal dikasih livery lagi sedikit lagi dan dikasih pernis ya, lalu beres nih. Untuk bagian luar, untuk selendang ikan hiunya belum dipasang, sirip ikan hiunya. Untuk bagian sini juga udah beres. Ban satu lagi belum dipasang. Nah, ini kita sekarang lagi fokus, mumpung ada Mang Iwan, kita fokus ke bagian dalam ya. Nah, tuh Dem kayaknya mau berangkat deh. Nah, ini bannya udah, yang ini bakal dipakai yang ini karena ini masih baru ya. Hampir ya, nggak baru sih, 90%-an lah. Masih bagus, cuman nggak ada yang cucuk-cucuknya doang, tau nggak kalian? Yang cucuk-cucuk gitunya. Nah, kayak gitu sih. Nah, ini untuk bagian dalam. Bagian dalamnya, lantainya sudah dilapisin oleh bordes ya. Jadi bordes ini tinggal dicuci jadi bersih lagi. Kemarin saya ngeliat bordes ini bersih banget, kinclong banget, keren lah pokoknya. Dan untuk bagian pintu ini sebentar lagi mau dipasang. Untuk kowal dalamnya udah ada, jadi nanti tinggal dipasang. Dan ini Mang Iwan lagi ngepotong. Bau banget ya. Taruh, kita review nanti. Dari depan aja dulu, dari luar ya. Nah, untuk Mang Iwan itu lagi ngeberesin nah yang kayak gitu tuh. Ini kan sebagian sebelah kiri ya. Nah, ini buat yang bagian sebelah kanan. Kayak gitu sih. Yang ininya udah hampir ketempel ya. Jadi nanti ini nyambungnya sama bondu. Ini cover namanya. Covernya cover dalam. Cover dalam pintu juga udah ada. Nanti cover bondu. Nah, Mang Iwan lagi coba. Nah, ya, kurang lebih kayak gitu. Door trim. Kok Namanya door trim. Cover dalam ya, buat bagian pintu. Tuh, udah siap. Oke. Nah, terus kita coba lihat ke dalam ya. Nih. Bordesnya udah dilapisin bordes. Tuh, untuk di bagian depan. Dulunya ini bekas area, cuman karena bisa dimodif ya. Jadi harusnya kan ini ada sedikit jarak ya, tapi Mang Iwan bisa diberesin jadi kayak nyatu, kayak asli gitu ya. Dan ini awal sekat depan dipindahin ke sekat belakang, dan bagus sih kalau saya bilang. Dan ini partisi bakalan diganti nanti, partisi Adi Putro. Nah, ini belum dipasang-pasangin audio dan speedometernya belum dipasangin dan lain-lain. Kita ke dalam dulu. Terus ini nanti mungkin mau dicat lagi. Ini juga pasti dicat lagi karena ini warna fiber, warna asli fiber ya. Warna dasarnya harus dicat lagi. Nanti sekalian sama yang ini dicatnya. Oke.
Terus apa lagi ya? Ini jalurnya mungkin nanti bakalan diganti karena si kursinya beda ya. Nah itu untuk, nah ini cover bondu, ya cover dalam bondu. Iya kan? Ini. Oh ini tiang-tiang tuh, tiang itu tuh, tiang-tiang depan, pilar-pilar. Untuk yang bondu itu yang ini bagian tengahnya. Terus bagian pinggirnya mana ya? Oh ini bagian pinggir-pinggirnya, ini bagian tengahnya untuk di tengah sini ya. Lalu ini cover pintu kanan kiri ya, supir dan kenek, pintu masuk dan pintu supir. Nah ini pintunya. Terus apa lagi ya? Udah sih segitu aja updatean untuk dalemannya. Untuk bagian dari tengah ke belakang sih nggak akan ada renovasi yang ini, karena pada dasarnya ini udah layak jalan ya. Tinggal yang kayak gini-gini dibersihin doang sih paling ya. Untuk lover AC pakai yang ini, pakai Jetbus 1. Dan inilah OH3. Masih belum beres juga karena buat bis itu nggak gampang ya. Dan nggak cepet kayak gitu. Dan untuk selendang gepreknya ada di sana. Tuh, itu selendang gepreknya tuh nyatu sama sen ya, sen atasnya. Dan rencana sih kita mau pakai modelnya PO-san ya, Om Sani yang Tronton Scania K410 yang terbaru ya. Kurang lebih kayak gitu sih. Dan ini pasti dashboardnya mau dicat lagi. Kayaknya mah dikasih unsur-unsur chrome gitu, apa sih? Ya, bukan chrome. Apa ya? Dop-dop gitu. Cuman kurang tahu sih gimana bosnya. Tuh, bordesnya tuh sampai pinggir-pinggir sana kayak gitu. Dan rencana ini juga bakalan dicat mungkin warna krem biar sama kayak bagian sini mungkin ya. Kayak gitu sih. Dan itu untuk di sini biasanya jam. Dipasangin jam. Ya, mungkin gitu. Kita coba ke ini bordes. Oke. Setir ganti nggak, Bang? Setir insya Allah maunya diganti. Cuman nggak tahu lihat kondisi. Rencana juga ini unit dibilang udah sold out juga belum, karena kemarin udah ada yang minat banget, udah mau nge-DP langsung. Cuman kita nggak berani karena unitnya belum beres ya. Kita kalau ngejual nanti ketika udah dikit lagi beres atau udah hampir beres, udah beres banget, baru kita berani ngambil DP, karena nggak mau ngecewain orang yang belilah gitu. Karena kita di sini cari saudara lah gitu ya. Kalau misalkan kita jual asal-asalan, nanti kita banyak musuh gitu. Kayak gitu sih. Untuk kurang lebihnya kayak gitu. Ini masih proses pengerjaan. Nantilah kalau udah hampir mau beres, dan rencana juga kalau dijual saya pastikan bikin YouTube-nya, akan bikin videonya ya. Oke. Kayak gitu sih kurang lebih. Apa lagi ya? Udah paling. Yuk langsung sinematik aja. 1, 2, 3. When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. Oh, all you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust. Oke, jadi mungkin segitu aja untuk OH3-nya. Habis ini kita lanjut lagi ke agen ya. Tetap di video ini kita mau ketemu sama YouTuber terkenal ya. Ada siapa? Kita lihat aja nanti di sana di agen ya. Oke, sekalian saya mau kerja dulu di agen. Yuk, Dasjar. Mas Andra ke Bandung. Jadi sekarang kita udah di agennya Sari Harum ya. Lagi menunggu keberangkatan ya. Dan kebetulan YouTubernya sudah datang, lagi makan dulu katanya. Nanti kita ngobrol-ngobrol deh, sekalian muter. Jadi rencana YouTuber tersebut pakai si Mr. Emerald ya. Siap, gasken. Jadi harusnya Mas Andreu tuh pakai Scania, cuman karena Scanianya kemarin berangkat duluan, jadi akhirnya kebagian sama si Mr. Emerald. XPO Haryanto HR012 Kelangenan.
mantap sos. Oke, dari sini naikin paket dulu. Habis itu nanti naikin paket di sana, lalu muter balik, langsung just stop. Yuk kita lihat paketnya. All you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. All you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and claim our throne. We rise up from the. Nah, jadi kita udah di agen, udah beres-beres, mobilnya mau maju. Di sini ada YouTuber terkenal ini, Andre Transportation Gallery ya. Coba langsung aja dicek di channelnya, nanti saya cantumin di sini. Ini Mas Andre, YouTuber terkenal, trip report. Rencana hari ini naik Sari Harum Mr. Emerald di nomor 3 dan 4. Nomor 3 kalau nggak salah. Nomor kursinya nomor 3 ya. Gimana keseruannya? Nanti langsung aja dicek di channelnya Mas Andre Transportation Gallery. Nah, ini requestan dari Big Bossnya Sari Harum. Katanya pengen banget yang Mas Andre Transportation Gallery. Tapi sayangnya kita nggak akan berangkat pakai Sari Harum karena saya kemarin baru banget sampai dari Palembang ke Bandung bersama Mas Adit Sayuti. Nah, jadi mungkin nantilah selanjutnya kita bersama Mas Andre exchange Scania ya. Oke? Mantap. Jadi kita mau ke dalam sekalian wawancara YouTuber ini. Ini baru YouTuber. Yuk kita wawancara. Ayo. Jadi sekarang kita masuk ke bagian belakang. Kita wawancara di sini aja ya. Nah, ini Mas Andre lagi di dalam bisnya Sari Harum ya. Kayak gitu. Nah, ini peralatan dari Mas Andre. Wah, komplit banget. Jadi nyaman ini. Mas Andre boleh nanya-nanya sebentar? Boleh? Boleh, silakan. Boleh. Mas Andre mulai nge-YouTube tuh tahun berapa, Mas? Aku mulai YouTube itu sekitar tahun 2016 mungkin ya. 2016. Sudah jalan 5 tahun ya. Udah 5 tahun berarti ya? 2021. 2021 sekarang berarti udah 5 tahun. 5 tahun lah kira-kira aku di YouTube. Nah, kesan-pesannya gimana Mas jadi YouTuber ini? Oh, jadi YouTuber ya? Ya. Wah, ya kadang-kadang harus sabar ya. Sabar. Menghadapi apa namanya anak-anak ini misalnya, Mas kita foto gitu ya. Gitu lah. Tapi gak apa-apa, itu aku mengapresiasi mereka. Setelahnya walaupun aku kadang-kadang habis ngetrip capek gitu ya, tapi aku tetap melayani mereka. Mereka mau tanya apa-apa, tetap aku layani gitu ya. Gak pernah aku tolak gitu, kayak seperti itu. Kayak gitu ya. Nah, mau nanya lagi Mas, susah nggak nih untuk jadi YouTuber atau nge-YouTube ini nih? Wah, jadi YouTuber ya? Iya. Awal-awal sih sebenarnya nggak susah ya, karena ini udah hobi. Jadi emang udah hobiku tuh nge-trip ya. Jadi semua dijalani aja gitu. Dulu sebelum ada YouTube, aku ini nge-trip naik bis, naik kereta, naik pesawat itu nggak menghasilkan apa-apa. Jadi cuma duduk diam foto gitu aja. Jadi kayak nggak ada hasilnya gitu loh. Nah, aku mikir, oh gimana ya sambil jalan bisa sambil menghasilkan uang ya. Gitu lah. Oke, akhirnya aku juga belajar pelan-pelan bikin video gitu, dan belajar dari para senior ya, report gitu. Aku belajar dari mereka sampai akhirnya bisa seperti sekarang. Jadi aku saranin buat kalian yang baru mulai itu terus belajar dari senior gitu, dan istilahnya jangan clickbait gitu. Kita terus memberikan karya-karya terbaik, mempromosikan, kalau bisa memang mempromosikan PO Bus itu sendiri supaya bisa semakin diminati oleh masyarakat. Nah, jadi kita membantu mereka, perusahaan otobus baik yang perusahaan otobus yang udah kalangan atas maupun yang masih bawah. Dalam artian dia masih merintis. Itu kita terus bantu supaya mereka semakin dikenal oleh masyarakat. Kayak gitu. Nah, pertanyaan nih ya, kan pengalaman saya untuk masalah trip report masih rendah lah, masih kurang banyak gitu. Nah, pengalaman trip terbaik yang pengen naik lagi itu PO apa dan gimana ceritanya sih Mas? Sebentar. Kalau PO sih ya, aku sebenarnya nggak ada. Aku tanyakan, kamu manianya PO apa sih? Ya. Aku nggak ada. Mania PO apa nggak ada. Aku netral semua. Tapi karena aku sering naik Rosalia Indah, akhirnya aku jadi lama-kelamaan, wah langganan Rosalia gitu. Jadi sebenarnya memang aku nggak ada cenderung mau ke PO mana, nggak ada. Karena semua netral. Aku netral, mau naik pasti. mau naik apa ya, terserah lah gitu ya. Tapi karena memang Rosalia Indah pelayanannya memang bagus, ya kan? Betul banget. Manajemennya dia bagus. Betul banget. Lalu krunya juga dilatih bener-bener kayak kru yang
melayani bener-bener kayak di pesawat gitu loh. Iya, benar ya? Benar banget. Kita naik bis kadang-kadang krunya kan seenaknya sendiri. Nah, itu. Australia Indah tuh bener-bener krunya tuh bener-bener ditata, bener-bener dilatih gitu. Bahkan di rumah makannya pun krunya tuh petugas rumah makannya itu kita mendapat sambutan yang baik gitu loh. Kayak berasa di hotel gitu loh. Makan di hotel. Iya. Siap, silahkan. Selamat datang di Rosin Palur gitu. Terus terima kasih gitu. Jadi bener-bener eksklusif lah pelayanannya. Nah, ini pelajaran juga bagi perusahaan-perusahaan lain agar bisa terus mendidik sumber daya manusianya, SDM-nya. Jadi entah kru, entah agen, entah orang kantor gitu. Agar konsumen tuh nyaman gitu loh naik bis itu. Betul. Soalnya kadang-kadang bis kan sering dipandang sebelah mata ya. Transportasi bis, aduh bis kok, jangan naik bis mending naik kereta, naik pesawat gitu ya. Nah tapi sekarang ini beda pandangan bis-bis karena bis sudah premium. Ya, udah berbenah lah gitu. Udah berbenah. Tapi setidaknya jangan chasisnya aja yang premium, interiornya aja yang bagus, tapi SDM-nya juga terus diperbarui. Jadi supaya bisa menunjang kemewahan itu. Kayak Rosalia Indah tuh bener-bener keren banget sih. Rumah makan dia punya sendiri, SPBU punya sendiri. Nanti bahkan air sendiri. Iya, dia bikin sendiri kan gitu. Sampai kayak minimarket dia juga punya kan. Saya waktu itu ke rumah makan Rosin yang di Subang. Itu harganya murah, enak, terus apalagi saya suka bikin video hunting sana, ramai banget sih kalau di sana. Catatan ya, ini bukan di endorse Rosalia Indah ya. Iya, bukan, cuman tapi memang karena kenyataan. Ya, betul. Ada kenyataan memang. Ya kalau PO bis lain mau seperti itu ya tiru. Gitu iya, ya. benar. Diminati oleh masyarakat. Iya. Gitu. Jadi kenyataan memang bukan membela suatu PO ya. Iya, bukan. Kita cuman hanya mengapresiasi dan sudah merasakan sendiri gitu kan di lapangan kayak gimana. Nah, pertanyaannya lagi Mas, terakhir ini trip paling kurang nyaman atau kurang enak lah gitu, maksudnya kusut lah, misalnya ada mogok, trouble atau apa gitu, paling bikin gak enak itu apa ya? Kemana? Kusut itu apa ya? Dulu sih lupa, jadi aku nyebutin PO-nya ya? Ya jangan sebutin. Aku pernah kayak naik bis ternyata si depan udah ditempatin orang atau double. Dioper ke armada lain seperti itu. Nah kalau untuk kusut-kusut yang hal lain sih nggak ada sih ya. Mungkin kendala di jalan kalau dia macet emang sebenarnya macet. Kusut sampai sananya siang terlalu siang. Iya. Nah jadi ini armadanya udah mau berangkat Mas. Nah, abis ini kita mau ke depan dulu sambil naikin paket dan penumpang. Dan nanti di sebelah sana ada sub agennya lagi buat naikin paket. Lalu dari sini muter balik dan langsung jos tol. Oke, siap. Oke, Selamat menikmatin. Ya, terima kasih. Maaf, kami cuman seginilah. Terima kasih. Ya, kasih Mas. Oke. Jadi kita mau ngambil paket dulu di sini. Sambil nunggu keberangkatan sih ngambil dulu paket. Lumayan subsidi. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. Kita coba minta kau ini, babe. Kita lagi di agen BSI. Kita balik lagi ke mobil ya, Mr. Emerald.
Ini BSI JO99 rombak di MJPM Garage ya. BSI ini adalah Harum BSI yang satu grup sama Sari Harum ya. Mas, saya tinggal dulu. Terima kasih ya. Ya. Oke, Selamat. Ya, siap. Nanti kita naik yang Scania. Boleh ya. Ya, siap. Yuk, kita turun. Semoga mobilnya selamat sampai tujuan dan pelayanannya optimal ya. Terbaik. Kalau yang mau pesan tiket Bandung Palembang, nanti saya cantumin nomornya di sini. Menggunakan PO Sari Harum. Gas. Jadi kita udah turun. Ya. Langsung kita jos dulu ya. Wah, Harum BSI. Oke, mungkin segitu aja. Mas Andre udah berangkat ke Palembang bersama Sari Harum Mr. Emerald. Mungkin segitu aja. Don't forget to like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram saya di ADFMU. Nanti saya cantumin di sini. Oke. Selamat siang dari agen Sari Harum, dan tadi kita ke garasi Sari Harum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Enjoy this video.